tahap pertama dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian hardware, software, brandware, dan juga perangkat jaringan dan internet, dan juga web browser. Yang pertama, hardware. Hardware adalah perangkat keras atau sebuah komponen fisik dari sebuah komputer yang dapat dilihat, disentuh, dan diraba. Singkatnya, hardware adalah bagian-bagian fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Fungsi utama hardware. Fungsi utama hardware adalah sebagai fondasi fisik untuk menjalankan sistem komputer. Tanpa hardware, perangkat lunak software tidak memiliki media untuk beroperasi. Secara umum, hardware memiliki beberapa kategori fungsi utama. Yang pertama, input, menerima data atau perintah dari pengguna. Contohnya, keyboard dan mouse. Yang kedua, processing, mengolah data atau perintah yang diterima. Contohnya, CPU, Central Processing Unit, dan RAM, Random Access Memory. Yang ketiga, output, menampilkan hasil dari pemrosesan. Contohnya, monitor dan printer. Yang keempat, storage, menyimpan data secara permanen atau sementara. Contohnya, hard disk drive atau HDD dan solid state drive yang bisa disingkat SSD. Yang kedua, software. Software adalah perangkat lunak atau program yang berisi kumpulan instruksi dan data yang memberitahu hardware, perangkat keras, apa yang harus dilakukan. Tidak seperti hardware, software tidak memiliki wujud fisik yang bisa disentuh. Software adalah bagian non-fisik dari sistem komputer yang memungkinkan komputer untuk beroperasi dan melakukan tugas-tugas baru dan juga tugas-tugas tertentu. Jenis-jenis software. Software terbagi menjadi beberapa jenis utama berdasarkan fungsinya. Yang pertama, sistem operasi atau operating system, bisa disebut juga OS. Ini adalah software paling besar dan penting yang berfungsi sebagai jembatan antara pengguna hardware dan software aplikasi. Sistem operasi mengelola sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat penyimpanan. Tanpa sistem operasi, hardware tidak bisa bekerja. Contoh, Microsoft Windows, Mac OS, Android, dan Linux. Yang kedua, software aplikasi, yang bisa singkat juga application software. Ini adalah program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik untuk pengguna. Aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi. Contoh, produktivitas. Yang pertama, Microsoft Office, Word, Excel, dan juga Google Docs. Yang kedua, hiburan, aplikasi game, pemutar musik atau video. Yang ketiga, desain, Adobe Photoshop, Corel Draw. Yang ketiga, web browser, Google Chrome, Mozilla Firefox. Yang ketiga, brandware. Brandware adalah pengguna atau manusia yang mengoperasikan, mengelola, dan memanfaatkan sistem komputer dalam sebuah sistem komputasi. Brandware adalah elemen paling penting karena dialah yang memberi tujuan dan perintah agar hardware dan software bisa berfungsi. Tanpa brandware, komputer hanyalah perangkat elektronik yang tidak memiliki makna. Peran brandware dalam sistem komputer. Brandware tidak hanya terbatas pada penggunaan akhir yang memakai komputer untuk kegiatan sehari-hari. Istilah ini mencakup semua individu yang terlibat dalam proses komputasi, dari perancang hingga operator. Berikut adalah beberapa contoh peran brandware. Operator, orang yang mengoperasikan program atau sistem komputer untuk tugas rutin, seperti kasir di supermarket atau operator di pabrik. Yang kedua, programmer, individu yang membuat dan mengembangkan software dengan menulis
kode-kode program. Sistem analis, seseorang yang menganalisis, merancang, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk menyelesaikan masalah bisnis. Data entry, orang yang bertanggung jawab memasukkan data ke dalam sistem komputer. Netter atau user, pengguna umum yang memanfaatkan internet dan komputer sebagai keperluan seperti browsing, belajar, atau hiburan. Yang ketiga, perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah semua komponen fisik atau hardware yang digunakan untuk menghubungkan komputer, server, printer, dan perangkat lainnya dalam suatu jaringan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan perangkat-perangkat tersebut berbagi data, sumber daya, dan berkomunikasi satu sama lain. Tanpa perangkat ini, tidak ada koneksi yang bisa terjadi, baik itu jaringan lokal kecil di rumah maupun internet global yang sangat luas. Jenis-jenis perangkat jaringan. Perangkat jaringan memiliki beragam fungsi, dari menghubungkan perangkat secara sederhana hingga mengelola lalu lintas data yang kompleks. Berikut adalah beberapa contoh perangkat jaringan yang umum digunakan. Router. Router berfungsi untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Router adalah otak dari jaringan yang menentukan jalur terbaik untuk mengirim data, layaknya polisi lalu lintas yang mengatur arah kendaraan. Switch. Switch digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Switch lebih pintar dari hub karena ia mendapat mengidentifikasi perangkat yang terhubung dan mengirimkan data langsung ke tujuan yang benar, sehingga lebih efisien. Hub, perangkat sederhana yang berfungsi sebagai titik koneksi pusat. Semua data yang masuk ke hub akan diteruskan ke semua perangkat yang terhubung. Hub kurang efisien karena bisa menyebabkan tabrakan data jika banyak penggunaan. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang ditransmisikan melalui jalur telepon atau kabel. Dan sebaliknya, modem adalah jembatan yang menghubungkan jaringan lokal Anda dengan internet. Access point, perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel wireless seperti laptop dan smartphone terhubung ke jaringan kabel. Access point sebagai pusat pemancar sinyal Wi-Fi. NIC, Network Internet Interface Card, juga dikenal sebagai kartu jaringan. NIC adalah hardware yang dipasang di komputer yang memungkinkannya terhubung ke jaringan. Setiap NIC memiliki alamat unik yang dikenal sebagai alamat MAC. Internet adalah sebuah sistem jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan protokol standar untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Kata internet sendiri merupakan singkatan dari Interconnected Network, yang secara harfiah berarti jaringan. Jaringan yang sederhana. Internet adalah jaringan dari jaringan. Ini bukan satu jaringan raksasa, melainkan kumpulan dari jutaan jaringan yang lebih kecil seperti jaringan rumah, kantor, dan universitas yang terhubung satu sama lain. Bagaimana internet bekerja? Internet bekerja berdasarkan aturan yang disebut protokol. Protokol paling dasar yang digunakan adalah TCP atau Transmisi Control Protocol dan IP, Internet Protocol. Protokol ini berfungsi sebagai bahasa universal yang memungkinkan perangkat dari berbagai produsen dan sistem operasi, misalnya Windows dan Mac OS. Ketika Anda mengakses sebuah situs web tersebut dipecah menjadi paket-paket kecil. Setiap paket data memiliki alamat tujuan, seperti surat yang memiliki alamat pengirim dan penerima. Paket-paket ini
kemudian berjalan melalui berbagai router di seluruh dunia hingga mencapai komputer Anda, di mana mereka disatukan kembali untuk menampilkan halaman web. Proses ini terjadi dalam hitungan milidetik. Fungsi utama internet. Internet telah mengubah cara hidup kita, bekerja dan berinteraksi. Fungsi utamanya antara lain komunikasi, informasi, dan hiburan, dan juga bisnis. Kemudian web browser adalah sebuah perangkat lunak software yang digunakan untuk mengakses, menampilkan, dan berinteraksi dengan informasi di World Wide Web. Web browser menerjemahkan kode-kode yang ada di internet seperti HTML, CSS, dan JavaScript menjadi tampilan visual yang bisa kita lihat dan baca, seperti teks, gambar, video, dan link. Fungsi utama web browser menjelajahi web. Fungsi utamanya adalah memungkinkan pengguna untuk berselancar di internet, berpindah dari satu halaman ke halaman lain melalui tautan atau hyperlink, menampilkan konten, merender kode program menjadi konten yang bisa dibaca dan dilihat oleh manusia, mengelola bookmark, menyimpan alamat situs favorit agar mudah diakses kembali, mengunduh file, memungkinkan pengguna untuk mengunduh file seperti dokumen, gambar, atau video dari internet. Fitur tambahan, browser modern juga dilengkapi dengan fitur seperti tab, mode incognito, penjelajahan pribadi, dan add-ons untuk meningkatkan fungsionalitas. Contoh-contoh web browser populer. Yang pertama, Google Chrome, kedua Mozilla Firefox, ketiga Microsoft Edge, yang keempat Safari, dan yang kelima Opera. Sekian itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.